Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market crypto selanjutnya gitu ya. Mungkin teman-teman melihat bahwa market crypto ini memang relatif sangat sideways dalam 1 minggu terakhir. Bahkan bukan sangat sideways, ini benar-benar sideways yang cukup parah juga ya. Mungkin belum pernah kita rasakan juga ya, apalagi untuk teman-teman yang masih baru mengenal market crypto. Ya, ini kita bisa lihat pergerakan dari Bitcoin sendiri sangat-sangat sideways. Namun yang akan kita dibahas kali ini adalah ada satu sektor di dalam kripto gitu ya, di market kripto ini yang bergeraknya cukup volatilitasnya cukup tinggi, dan secara demand, secara price gitu, secara funding cukup banyak orang yang masuk ke dalam sektor ini gitu. Jadi kita akan lihat sektor ini bagaimana potensinya juga. Ini lebih karena untuk trading, bukan untuk diinvest gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe ya. Kita update dulu market, gak terlalu banyak pergerakan seperti yang kita bahas ya. Di sini masih sideways juga, rata-rata kita lihat 1%. Ini gak gitu bergerak. Litecoin, yes, Litecoin bergerak. Ya teman-teman harus tahu dulu bahwa market crypto ini bergerak seperti rotasi gitu, rotation. Jadi ada rotasi-rotasinya ya. Dan kita lihat dari sini mulai beberapa kripto ada sedikit kenaikan, seperti Litecoin di sini 7%, lumayan signifikan di saat Bitcoin sideways ya. Lalu ada Lunsi naik 7% juga. The Graph ya, GRT ini yang kita mau bahas. The Graph ini naik 5,8%. Ada Near Protocol dan beberapa kripto lainnya ya, walaupun rata-rata masih ke arah sideways. Nah ya, kita bisa dari sini masih ada yang mengalami penurunan juga. Fear and Greed bagaimana? Fear and Greed kita di area 28, jadi masih fearful sekali gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat secara chart ya. Ini movement dalam 30 menit. Ini kelihatan sekali secara rangingnya gitu ya. Di sini ada sedikit deviation yang warna orange di sini. Ini dari Phoenix Ashes ya. Di sini dia membilang 1% range for almost a week. Jadi sekitar 1%, 1,14% pergerakan Bitcoin dalam 1 minggu ya, hampir 1 minggu gitu pergerakannya seperti ini. Jadi sangat-sangat sideways. Memang ada sedikit deviation di sini. Deviation artinya dia sedikit ke bawah, ambil liquidity di bagian bawah atau ke atas seperti ini. Tapi ya mayoritas kita bisa lihat dari sini 95% ya, kita di area range ini ya, 16.730 sampai 16.921. Dan semakin lama seperti ini sebenarnya kalau menurut saya uncertainty-nya semakin tinggi gitu. Artinya apa? Kita kemarin sempat membahas Bitcoin ya untuk mengalami kenaikan ke area 17.200 gitu ya. Secara logik, secara price action kita melihat oke, ini possible untuk Bitcoin naik ke atas. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah sekarang level 16.800 resistance untuk Bitcoin ini cukup kuat gitu ya. Jadi semakin lama Bitcoin ranging di area ini, kita masih melihat wah ini resistance-nya masih cukup valid gitu ya. Dan kalau misalnya resistance-nya valid seperti ini, yang terjadi mungkin Bitcoin harus ke bawah dulu, ngambil support di bagian bawah, baru mengalami kenaikan seperti yang dia lakukan previously. Tapi ini pun belum berhasil untuk breakout ke atas. Ya, jadi artinya di sini ada sell wall atau orang-orang yang pasang order di sini untuk menjual Bitcoin lah. Karena kan kembali lagi ini semua supply and demand gitu ya. Permintaan sama supply-nya itu berapa. Ya, jadi ini masih uncertain, tapi kemarin kita sempat bahas strategi kita ya untuk no movement dari Bitcoin ini bagaimana, kalau dia ke bawah bagaimana, kalau dia ke atas bagaimana ya, yang kita bahas secara strateginya. Ya, next up kita lihat dari sini. Nah, sektor apa yang bergerak di saat Bitcoin seperti ini? Nah, yang bergerak kalau teman-teman perhatikan dalam 1 minggu terakhir yaitu adalah di bagian big data maupun AI ya. Ini teman-teman bisa lihat secara coin market cap ini bisa disortir aja ya. Kita ada The Graph, ada RLC di sini, Ocean, Fed, dan beberapa kripto lainnya ya. Ini banyak kripto yang belum saya secara fundamentally research juga. Jadi kembali lagi ini kita hanya memberikan sektor ya. Teman-teman do your own research karena kita bisa lihat secara number atau secara ranking mereka punya market cap ini kecil sekali gitu ya. Jadi ini rotationnya ini cukup beresiko. Ini lebih karena untuk teman-teman yang mungkin trader bukan investor gitu ya. Kalau kita lihat dari sini sebenarnya yang saya lumayan familiar itu adalah The Graph ya. Ini menjadi salah satu crypto big data yang top gitu ya, di top 100 di sini. Ocean Protocol juga cukup menarik gitu ya. RLC ini saya belum deep dive juga gitu ya, tapi bukan berarti dia fundamentalnya jelek atau itu kita belum review sebenarnya. Nah, tapi kita bisa lihat dalam 24 jam terakhir pergerakan mereka ini lumayan ya.
The Graph naik sekitar 5,9%, RLC naik 2,6%, Ocean naik 4%, ada FED naik 4,9% ya. Kalau teman-teman tanya ini beli di mana kripto-kripto ini harus dicek gitu ya. Cara ceknya bagaimana? Misalnya kita lihat yang mungkin kurang familiar ya, mungkin Ocean ya, yang kecil. Ini bisa kelihatan secara di bagian exchange di bagian bawah ya. Ada ya, coba kita lihat dari sini. Oh, di bagian market mungkin ya. Nah, di bagian market ini kelihatan. Nah, di bagian market kira-kira crypto exchange apa yang listing koin ini, karena ini kripto kecil seperti itu ya. Tapi mereka secara movement ini kita bisa lihat secara 1 minggu terakhir di saat Bitcoin sideways, kita bisa lihat Ocean ini naik 13% ya. Bitcoin nggak terlalu bergerak, banyak altcoin juga justru mengalami penurunan kalau teman-teman perhatikan gitu ya. Nah, tapi di sini kita lihat Ocean naik 14%, FED naik 12%, di sini NMR naik 9%, EGX naik 15,9%. Jadi ini seperti rotasi. Kalau teman-teman ngalamin rotasi yang namanya Metaverse Rotation di tahun kemarin, ini hampir sama gitu, dimana hampir setiap kripto yang bergerak di bidang Metaverse mengalami kenaikan. Ini hampir sama. Kripto yang bergerak di bidang AI, Big Data juga mengalami kenaikan. Tapi ini bukan artinya kita harus hold gitu ya. Ini lebih karena untuk mengambil kesempatan sementara aja gitu ya. Nah, secara yang saya perhatikan dari pergerakan ini ya, ini kalau dari crypto Cevo ya, Cevo di sini dia bilang Bitcoin looks like shit ya, nggak terlalu banyak pergerakan, and AI is still in the green ya. Kripto di artificial intelligence ini masih hijau. Imagine what happens in bullish market. Kalau misalnya Bitcoin naik, istilahnya kita ada short term rally pump seperti itu, mungkin mereka bisa mengalami kenaikan. Apakah logiknya itu benar? Ya sebenarnya possible juga. Tapi kita harus lihat juga secara price actionnya gitu. Takutnya apa? Takutnya money yang flowing in ke dalam sektor ini ya, ini keluar masuk ke dalam Bitcoin dan kripto-kripto lainnya gitu. Jadi artinya justru pada saat Bitcoin naik, ini mengalami penurunan karena mereka sudah mengalami kenaikan pada saat market sideways gitu. Jadi ini harus kita perhatikan. Tapi saya lihat sendiri sebenarnya masih ada possible upside dari beberapa kripto di sini akan kita bahas. Ya, jadi kira-kira ini kita harus spot tren-tren di kripto karena mereka bergerak di bidang seperti rotation lah gitu ya. Walaupun sekarang ini low liquidity, low volume juga karena sudah menjelang akhir tahun. Ya, ini Ocean secara fundamentalnya memang bergeraknya di bidang data gitu. Kita mungkin nggak akan terlalu lebih detail lagi karena memang ini lebih karena untuk short term trading. Ya, lalu ada graph juga. Ini sempat kita bahas juga pada saat bull market. Dia lebih bergerak juga ke bidang big data gitu ya. API. Kita ada Decentraland, Uniswap, partnernya juga banyak, ekosistemnya pun juga lumayan udah building lah The Graph sendiri ya. Dan secara harga, kalau teman-teman lihat The Graph ini 0,06, ini cukup murah sebenarnya kalau kita lihat dari all time high-nya dia ya. Tanpa berlama-lama mungkin kita nanti akan bahas secara teknikalnya untuk Ocean, The Graph gitu ya. Kita lihat Bitcoin dulu. Bitcoin plannya sebenarnya masih sama ya. Ini nggak terlalu banyak pergerakan. Kemarin sempat turunnya pun movementnya sangat-sangat kecil ya, 0,8% ya. Jadi saya sendiri secara pribadi saya lebih prefer untuk stay out of trade dulu karena kita nggak tahu ini movementnya ini bagaimana gitu ya. Apakah dia bakal launch naik ke atas atau dia bakal ke bawah seperti ini gitu ya. Tapi mungkin kita bisa pasang order kalau teman-teman condong ke posisi long ya, atau posisi di bakal naik, mungkin taruh order sedikit di bagian bawah seperti ini ya, atau di support ini. Misal kalau dia turun di sini, hit supportnya ini bisa mengalami kenaikan seperti itu. Ya, dan vice versa. Kalau dia mengalami teman-teman condong dia mengalami dump. Tapi untuk saat ini sebenarnya 50-50 gitu ya secara movement dari market gitu ya. Mungkin dia bisa naik ke sini ke area 16.900 17.000, lalu rangingnya di area ini. Ya, ini nggak terlalu banyak perubahan juga sebenarnya. Satu, ini resistance, perubahan ini menjadi support gitu ya. Yes, sedikit bullish sebenarnya, tapi nggak terlalu signifikan ya. Nah, jadi kira-kira itu untuk market. Kita bahas altcoin saja yang bergerak ya, seperti Ocean. Nah kita bisa lihat dari sini secara movement bisa kelihatan ya. Kalau kita review sedikit membandingkan saja ya secara price action. Kita lihat Ocean di time frame 4 jam. Ini Bitcoin. Teman-teman bisa lihat ini movementnya datar, flat gitu ya, tertahan di resistance. Lalu teman-teman lihat Ocean. Nah, lihat movementnya. Ini kenaikan uptrend. Naik 19%, 20% gitu ya pada saat dia lagi di
pada saat Bitcoin sideways gitu ya. Secara movement memang Ocean ini sudah mengalami kenaikan dari beberapa hari sebelumnya ya. Ini dari akhir November dia mulai ada naratif AI gitu ya, mengalami kenaikan. Yang harus kita hati-hati adalah kita jangan beli di pucuk pada saat naratifnya itu sudah habis gitu ya. Justru pada saat udah mau habis itu posisi untuk di short gitu ya. Kalau untuk saat ini beberapa level kita lihat dari time frame one day gitu ya untuk Ocean. Saya lihat sebenarnya support short term kali ini mungkin berada di kisaran level 0,1850 jadi area ini time frame daily ya. Di sini kita lihat ini resistance, ini resistance, ini resistance. Jadi possible short sebenarnya di daerah ini lalu mengalami penurunan seperti itu. Ini kalau kita lihat dari Ocean sendiri. Namun kita nggak akan semena-mena langsung taruh posisi short di sini atau limit order seperti ini, karena kita takutkan adalah pada saat dia movement pergerakan besar seperti itu, ini Ocean naratifnya cukup tinggi gitu. Artinya teman-teman bisa lihat dia sempat dalam satu hari pump 33% ya di hari ini pada saat bear market loh ya. Ini naik 46 bahkan. Coba kita dari sini naik 42%. Jadi sebenarnya kesempatan itu masih ada gitu ya. Di sini juga mengalami penurunan cukup besar juga. 43%, tapi ini adanya FTX crash juga. Nah, secara long term, bukan long term ya, mungkin medium term, kalau memang Bitcoin mengalami sedikit short term rally dan rally-nya ini benar-benar yang cukup besar, saya rasa mungkin ada possible dia testing ke area 0,30-an, 0,2928 lah. Ini secara long term, mungkin beberapa bulan secara price action movement-nya gitu ya. Untuk Ocean kalau memang naratif ini masih bergerak gitu ya, karena mungkin banyak orang yang sudah tahu naratif ini atau perubahan sektor ya ke dalam AI, tapi mereka belum berani mengambil action seperti saya juga pribadi, karena kita lihat Bitcoinnya sideways. Kalau Bitcoin mengalami dump ya dia juga akan terbawa juga gitu ya. Nah, jadi kira-kira ini short term kalau teman-teman mau lihat mungkin posisi sekarang support itu berada di kisaran level 0,1662. Ini kalau kita perhatikan secara time frame 4 jam ya, ini hitnya cukup besar gitu. Jadi saya lihat ini adalah key level untuk Ocean sendiri. Tetap pasang stop loss masing-masing gitu ya, dengan target mungkin ke area ini 0,18an kalau memang dia masih bisa mengalami kenaikan lagi. Tapi saya rasa 7% untuk Ocean bukan sesuatu yang mustahil juga ya dalam beberapa hari ke depan kalau memang naratif ini masih bergerak. Kembali lagi ini disclaimer on and do your own research juga gitu ya. Next up kita ada the graph ya, the graph ini perbedaannya ada sedikit perbedaan, dimana kalau the graph ini dia baru saja mengalami kenaikan ya. Kalau kita lihat Ocean secara price action dia mulai naik dari beberapa pada saat Bitcoin sideways, namun the graph ini baru ada movement mungkin 2 hari yang lalu lah gitu ya. Di sini ada sedikit penurunan, baru di sini dia mengalami kenaikan signifikan ya 9% gitu ya. Namun saat ini kita bisa lihat dia di area key level ya. Ini kalau teman-teman ambil swing dari high-nya dia ya, ini bisa kelihatan ini di area golden ratio 0,618 0,65 dan dia lagi konsolidasi di daerah ini gitu ya. Yang saya perhatikan mungkin kalau buat long posisi the graph ini lebih karena dia untuk testing dulu ke key level dia di bawah sini 0,05 testing, baru mungkin possible dia naik ke atas lagi untuk testing ke area mungkin 0,382. Ini menjadi target kita ya. Jadi di daerah ini naik seperti ini, naik sekitar 11%. Kalau memang hal ini terjadi, jadi dia ambil liquidity di bawah ya, karena di sini ada bisa dibilang resistance-nya juga di sini gitu ya. Resistance. Di sini dia breakout, mungkin dia bisa ke bawah, ambil liquidity bawah sini baru mengalami kenaikan. Secara price action seperti itu gitu ya. Ya dengan target yang tadi kita sudah bilang mungkin ke daerah ini, level ini ya 0,06541 gitu ya, seperti itu. Ini untuk possible movement juga untuk the graph sendiri ya. Tapi kembali lagi ini market sangat-sangat sideways juga, jadi sangat-sangat beresiko ya. Ini mungkin lebih karena untuk short term trading juga untuk teman-teman yang memang sudah familiar juga ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini ya, mungkin itu dulu untuk update hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.